X. Nah, jadi untuk tahun 2008 dan tahun 2009 di sini ditetapkan untuk tahun 2008 unit X-nya yaitu 13, sedangkan tahun 2009 unit X-nya yaitu 15. Nah, dapat dimasukkan dalam persamaannya di sini sehingga didapatkan untuk peramalan permintaan turunan untuk produk EL3112 yaitu sebesar 28.245. Sedangkan untuk tahun 2009 peramalan produk turunannya untuk EL3112 yaitu 28.852. Dan langkah terakhirnya kita juga harus mengetahui bagaimana peramalan produk NP1206 itu sendiri, yaitu dengan menggunakan regresi kedua. Dari mana regresi ini kita dapatkan? Dari perhitungan yang pertama tadi, perhitungan yang awal sekali. Nah, dari sini perhitungan regresi yang ini untuk menghitung atau untuk mendapatkan peramalan turunan dari produk NP1206. Nah, dari sini persamaan regresinya. Nah, sehingga untuk tahun 2008 untuk produk NP1206, dari persamaan regresi ini dimasukkan untuk produk peramalan produk turunan dari EL3112 yang tadi 28.245 dimasukkan pada X persamaan regresi yang kedua ini, X. Nah, yang ini sebentar. Nah, jadi untuk yang tahun 2009 juga sama. Untuk tahun 2009 produk EL3112 hasilnya 28.852,50 dimasukkan pada persamaan yang Y, yang persamaan kedua ini. Jadi didapatkan untuk tahun 2009 untuk produk NP1206 sebesar 176.890. Ya, Mbak Iis Nur Anissa ya ini. Nah, ini nilai Y tapi untuk produk EL3112. Jadi peramalan produk EL3112. Jadi Y-nya untuk situ. Kan yang di sini kan kita juga harus cari bagaimana peramalan produk NP1206. Kan kita ketahui ya di awal. Jadi penjualan dari produk NP1206 dipengaruhi oleh produk EL3112. Jadi otomatis untuk peramalan turunan dari produk EL3112 kita masukkan untuk X-nya persamaan regresi yang kedua. Ya, jadi hasil yang tadi 28.245,50 dan 29.552,50 kita masukkan pada regresi yang kedua untuk mendapatkan bagaimana peramalan produk NP1206. Nah, itu gimana Mbak Is? Jadi kita ingat ya tadi untuk yang NP1206 adalah variabel terikat, sedangkan produk EL3112 adalah variabel bebas atau variabel independennya lah gitu. Jadi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke, gimana yang lainnya? Mbak Sulastri. Ya, makanya nanti kita pas STM kita akan belajar bareng untuk perhitungannya ini biar lebih jelas ya di sana. Kan kita bisa bertatapan langsung. Lah jangan bingung, nanti saya beri untuk kunci jawabannya. Yang penting dikerjakan dulu bagaimana pemahaman teman-teman. Nanti kalau
sudah dikerjakan seoptimal mungkin, dikirim ke saya. Nanti saya coba berikan koreksi di situ. Ya. Ya, dicoba dulu berdasarkan dari materi di modul dan materi belajar kita. Kan ada modulnya di situ. Oke. Lanjut ya. Ini sudah habis untuk modul keempat. Iya Mbak Jueria, saya juga langsung on ini gara-gara ada perhitungan. Gimana, siap semua atau kita istirahat dulu? Ada yang ditanyakan nggak sebelum kita ke modul kelima? Modul kelima nanti nggak terlalu banyak hitung-hitungan kok di sini. Ya nggak ada modul 5, nggak terlalu banyak. Oke Mbak Sulastri. Ya sebentar. Iya Mbak. Ya, untuk YouTube-nya nanti segera saya upload. Aduh Jayanti. Oh, lagi hujan ya Mbak di sana. Mbak Rindi di Taitung ya Mbak ya, kalau nggak salah. Oh, Taitung berarti Taiwan Timur, lagi hujan besar ini ya Mbak ya. Oke, kita rehat sebentar. Idem dengan Mbak Rindi. Oh, lagi hujan juga. Hujan duit. Aduh, saya juga mau kalau hujan duit Mbak. Sencuna aja. Oh iya Mbak Usatun. Ya, nanti teman-teman kalau sekiranya ada yang ditanyakan atau apa, boleh info ke saya. Kemarin ada Mbak Uswatun juga info ke saya dan sudah mendapat pencerahan ya Mbak sekarang. Nah, makanya nanti khusus langsung info ke saya, pasti nanti saya berikan, kita belajar bareng di situ. Saya coba berikan untuk penjelasannya. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk nge-inbox. Memang kalau di sini saya masih kurang puas kalau di kursor, karena ini juga apa ya, pensil saya juga nggak jalan, nggak tahu padahal sudah on. Ada apa ya ini? Oke, gimana istirahatnya? Sudah bernafasnya atau masih sesak nafas ini? Ya, yang jelas nanti kalau ada pertanyaan monggo silahkan diinfo. Kemarin juga ada beberapa yang sudah bertanya dan sudah saya berikan ulasan jawabannya. Sudah, monggo. Jadi kalau di sini memang kurang waktunya. Gimana bisa? Iya Kak Am nggak bisa lihat terus soalnya. Iya, padahal di sini sudah saya goyang-goyangkan semua ini Mbak, kursornya sudah berlari ke pojok kiri kanan atas. Ya namanya juga teknologi. Ya seperti inilah, ada plus minusnya. Oh iya. Oke ya. Ya. Bisa kita lanjutkan ya untuk modul kelima. Gimana? Mana teman-teman? Bisa, oke. Lanjut. Oke, masih tetap semangat. Lanjut, semangat 45. Modul 5 tentang strategi kualitas, bisa dibuka modulnya. Ini saya belum dapat modul bukunya, masih saya online terus ini modul saya. Belum dapat bukunya saya. Nah, mengenai strategi kualitas. Nah, definisi secara umumnya kualitas itu sendiri pastinya ya semua orang kan di sini kalau memilih produk tentunya menginginkan suatu kualitas yang tinggi, baik itu barang atau jasa, sehingga bagaimana kepuasan atau utilitas konsumen itu bisa terpenuhi. Nah, di sini tentunya ada beberapa faktor yang membatasi, semisal yaitu tingkat daya beli. Kan tiap orang memiliki tingkat daya beli yang berbeda-beda, sehingga dia mempunyai kendala bagaimana dia untuk mendapatkan produk itu dengan kualitas yang tinggi. Kemudian
Iya, saya belum bayar kuliah, Mbak, sehingga modulnya belum ada saya. Selastri. Kemudian ada lokasi yang jauh. Nah, dia punya tingkat daya beli yang tinggi, dalam artian dia punya kemampuan yang tinggi ya untuk membeli suatu barang dan kualitas tinggi. Namun di satu sisi lokasinya sangat jauh dan terpencil. Mungkin untuk mendapatkannya dia membutuhkan transportasi yang sangat jauh. Nah, itu menjadi kendala bagaimana dia mendapatkan produk itu sendiri. Dan di satu sisi, pada umumnya produk dengan harga yang mahal, hal ini dibarengi dengan kualitas yang tinggi pula. Itu pada umumnya seperti itu. Namun tidak jarang pula dengan produk yang harganya dalam artian di sini dalam standar yang dapat dikatakan terjangkau atau murah, tapi tetap memiliki kualitas yang tinggi. Nah, itu disesuaikan dengan produknya nanti seperti apa. Nah, agar lebih jelasnya bagaimana itu pengertian kualitas itu bisa ditinjau dari beberapa aspek. Nah, di sini contohnya untuk definisi kualitas yaitu fitur dan karakteristik produk yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan serta cocok untuk digunakan. Kemudian ditinjau dari sisi pelanggan, yaitu apa kata pelanggannya. Dia membeli produk selai, terus dia bisa mengatakan, oh ini rasanya terlalu manis, oh ini rasanya tidak seperti rasa yang benar-benar tercantum pada labelnya, seperti rasa stroberi, ternyata rasa mangga loh. Jadi langsung dari apa yang dikatakan oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian kualitas ditinjau dari sisi produsen, yaitu sejauh mana produk sesuai dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan, yang harganya murah. Ya, untuk jangka pendek yang lebih baik harganya murah. Ya, dalam artian di sini yang tidak ada masa kedaluarsanya ya, Pak, atau produk-produk yang istilahnya di sini produk barang yang hanya mempunyai masa tahan produknya yang singkat. Kemudian di sini ada ditinjau dari sisi produk, yaitu peringkat karakteristik produk yang dapat diukur. Di sini dapat diukur parameternya seperti apa. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kualitas dari sudut pengguna, apa yang dikatakan oleh para pelanggan atau customer. Nah, di sini seorang produsen perlu melakukan survei konsumen untuk mengetahui persepsi konsumen terkait produk perusahaan. Nah, terdapat dua hal di sini yang perlu diperhatikan. Yaitu mohon maaf ya di sini untuk slide-nya di sini ada yang bermasalah. Yaitu yang pertama, kita ketahui bahwa masyarakat itu menggunakan yang pada saat menggunakan produk, yaitu kondisinya itu berbeda-beda, punya selera yang berbeda-beda, punya persepsi yang berbeda-beda terhadap produk itu sendiri. Oleh karena itu di sini perusahaan harus menentukan 3 strategi, yaitu ada undifferentiated marketing, yaitu tidak membeda-bedakan pasar. Jadi semua produknya dilepas untuk semua kalangan pasar tanpa membeda-bedakan kelompok konsumennya atau kelompok customernya. Kemudian ada differentiated marketing. Nah, di sini dia membagi dalam artian mengkelas-kelaskan pangsa pasarnya. Tentunya misal satu produk itu sendiri dia punya kualitas yang berbeda-beda untuk pangsa pasar yang berbeda-beda. Kemudian ada concentrated marketing. Di sini hanya dia berfokus untuk satu pangsa pasar saja atau jenis satu konsumen saja. Misal dia menembak untuk pangsa pasar konsumen balita. Nah, itu konsentrasi marketing. Nah, yang poin kedua di sini yaitu pendapat konsumen. Toh walaupun dia berpendapat secara subjektif, harusnya tetap dihargai, karena bagaimana konsumen atau pelanggan itu sebagai customers yang sejatinya akan menggunakan produk dari perusahaan itu sendiri, yang nantinya dari berbagai macam pendapat atau masukan dari konsumen itu bisa menjadi landasan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan selera atau utilitas dari konsumen itu sendiri. Sedangkan kualitas dari sisi produsen di sini yaitu sejauh mana produk sesuai dengan spesifikasi atau desain yang telah ditetapkan.
Misal di sini terdapat produsen yang